katanya Mbak Yuni kan, uh, katanya Mbak Yuni itu kan bisa connect sama KJRI apa segala macam. Gini Mbak, yang saya mau sedikit curhat ya Mbak ini sama Mbak Yuni. Oke. Mbak saya Sebentar. Sekali lagi, Mbak keponaan sebentar, saya. Mbak, sebentar. Jangan pernah menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama agent, majikan ataupun Enggak. namamu sendiri. Oke? Terima kasih. Gitu. Iya. Mbak saya itu tanggal 11 September kemarin terbang ke sini. Sama imigrasi itu ditahan karena nama ganda. Itu sampai sekarang saya tanyain ke agensi itu katanya masih dicek sampai sekarang itu belum ada kepastian. Gitu kan. Masalah tentang ini kemarin itu agensinya telepon sama saya, Mbakmu ini kamu nggak usah khawatir, katanya makan tidur pun sudah dikasih, enak dek sini. Maksudnya enak itu gimana? Di penjara apa enggak? Enggak di penjara. Nanti kalau dokumennya dia itu sudah selesai sama pihak imigrasi Hong Kong sini, terus sama kun itu hakim atau apa, ntar itu dikembaliin ke Indonesia sudah di blacklist karena nama yang sekarang ini itu tidak ada masalah, cuman nama dia yang pertama kesini itu dia ada masalah sama majikan, bilang gitu Mbak. Terus gimana saya bisa menghubungi Mbak saya? Agennya bilang, kamu nggak usah khawatir, pihak KJRI pun sudah dikasih tahu kok kalau si kakakmu ini di sini ada masalah ya seperti ini. Terus kepulangannya dia itu entah kapan, katanya ya juga nggak tahu. Jadi yang di rumah itu ya juga khawatir karena sampai sekarang belum ada kabar. Oke. Terus gimana Mbak ini solusinya? Oke. Jadi kakakmu itu punya data ganda dan kebetulan kemarin visanya bisa turun, tapi saat terbang sidik jarinya diketahui, benar tidak? Iya bener kayak gitu karena sudah nyampe sini ini satu orang KTP ID Hong Kong sama, jadi yang dipermasalahkan sampai sekarang itu. Iya, berarti satu orang punya KTP 2, benar tidak? Iya, mungkin seperti itu tuh. Oke, soalnya saya tidak bisa menjawab kalau kemungkinan ya. Jadi saya berbicara tentang kemungkinan saja ya, Mbak ya. Kalau sampean berkata tentang data ganda, mungkin imigrasi sekarang kan saya sudah wanti-wanti toh. Buat siapapun yang data ganda yang belum masuk Hong Kong, lebih baik jangan pernah masuk Hong Kong lagi. Kalau yang sudah masuk di Hong Kong bisa dimaafkan. Tapi yang belum masuk Hong Kong, sekarang ada proses di PT atau apapun, lebih baik mundur aja. Jadi kalian lebih baik mundur saja. Kalau enggak, ya itu kayak saudaramu di bandara tiba-tiba ditahan. Saya tidak tahu saudaramu sampai diborgol atau tidak. Karena kenapa? Kalau di bandara itu biasanya diborgol. Tapi saya tidak tahu karena sampean juga jawabnya mungkin. Jadi saya tidak berani berasumsi yang jelek. Tapi sekali lagi kalau di Hong Kong di penjara itu kan termasuk kriminal pemalsuan data, Mbak. Jadi kan pemalsuan data kan nama 2 tapi 1 orang kan? Benar tidak? Iya, benar. Jadi ini ditangkapnya di bandara. Sekarang kan lagi Hong Kong. Hong Kong lagi pembersihan. Dan sebenarnya waktu ditangkap itu dari pengalaman yang ada ya, itu biasanya mbakmu itu ditanyain butuh KJRI enggak? Tapi kalau mbakmu enggak butuh KJRI ya mereka tidak menghubungi KJRI sayang. Jadi itu haknya mbakmu. Dan sekali lagi pihak Hong Kong itu sangat privasi sekali. Kalau kakakmu sendiri tidak memberikan informasi pada siapapun, kita pun tidak bisa mengecek sayang. Karena ini pernah kejadian. Jadi kalau saya tidak tahu sebentar ya Mbak ya. Soalnya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudaramu. Ini yang terjadi sama anakku. Jadi kebetulan waktu itu Jadi kalau saudaramu tidak bersedia,
kita tidak bisa mengecek dia di mana dan seperti apa. Karena Hong Kong itu sangat privasi sekali, Mbak. Paham nggak? Oh, Jadi kalau dia sendiri paham. tidak ingin dicari, Hong Kong itu tidak akan memberikan informasi. Jadi berarti tapi agensinya kemarin itu bilang sama saya gini, kamu nggak usah khawatir, pihak imigrasi pun pihak KJRI Indonesia sudah tahu, sudah dikasih data kok. Dianya bilang gitu, Mbak Yun, agensinya itu setelah ini mbakmu ini lah ya punya dokumen, ditelusurinya semuanya itu gimana, karena yang nama pertama dulu di sini itu lah ya dia punya ada sedikit masalah sama nama yang lama. Dia bilang gitu, Mbak. Jadi saya itu bingung. Katanya pihak KJRI sudah dikasih tahu, entar ini keputusannya hakim sini sama imigrasi Hong Kong kalau sudah selesai, mbakmu dipulangin, di blacklist, seterusnya sudah nggak bisa ke sini. Tapi kapannya itu, terus sekarang di mana, nah itu saya nggak tahu. Gini Mbak, kalau cuman masalah data ganda aja itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau mbakmu punya kriminal yang lain, ya itu beda lagi. Paham nggak? Dengan nama yang lama itu, dengan nama yang lama itu apakah dia punya kriminal yang lain, kita kan tidak tahu. Makanya hanya kakakmu yang tahu. Hanya kakakmu yang tahu dan kita nggak tahu. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, karena saya pernah ada kasus anak yang dari bandara di Borgol, itu sebenarnya kakakmu itu pertama ditanyain adalah mau menghubungi KJRI apa enggak. Kalau kakakmu tidak mau menghubungi KJRI, tidak ada siapapun yang akan menghubungi KJRI. Pertama, kedua, dia polisi menghubungi saya dan menanyakan apakah benar ini anak buah saya. Saya bilang iya. Saya tanya polisi, ada apa? Polisi pun tidak mengatakan apapun, Mbak. Paham nggak? Kenapa? Karena cuman pingin memastikan apakah benar ini anak adalah anak buahku. Cuman itu aja. Tapi akhirnya anaknya tetap diborgol dan disuruh bayar 1.000 sebagai uang jaminan. Dia sekarang dilepas ada di Hong Kong sini. Tapi dia setiap bulannya harus laporan ke polisi dan dia tidak punya visa dan tidak bisa bekerja. Jadi satu-satu kasus saya tidak bisa menyamakan, sayang. Karena satu-satu kasus beda. Ada yang diborgol, ada yang tidak diborgol, terus ada yang cuma data ganda biasa-biasa saja, ada yang data ganda dulunya melakukan kriminal, dulunya melakukan penipuan, atau dulunya itu pernah ngambil patah daungnya orang, dulu pernah kasus. Jadi tidak sama satu-satunya. Bagi saya. Paham nggak? Jadi kita nggak tahu kasusnya kakakmu itu, tidak tahu. Yang dia tanyakan adalah sekarang kasusnya dia itu apa dulu waktu data ganda. Kalau cuma data ganda aja tidak ada masalah. Ngerti nggak saya? Ngerti Mbak. Tapi agennya kalau bilang kayak gitu, katanya nama yang dulu itu pernah ada kesalahan, tapi kesalahan apa sama pihak imigrasi nggak dikasih tahu. Iya, imigrasi gitu tidak akan pernah ngasih tahu kesalahan orang, sayang. Terus kalau sudah kayak gini gimana Mbak? Cara nyarinya dia biar kita ini tahu sekarang Mbak saya itu di mana. Oke, satu informasi yang kamu butuhkan adalah kamu sedang mencari orang dan kamu punya datanya dia nggak? Punya KTP-nya dia, punya paspornya dia, punya data dia yang lama, kamu punya semua tidak? Kalau itu ya saya tanya dulu ke suaminya yang ada di Indonesia sana. Ya, hari itu kamu datang ke kantor polisi Wancai dan kamu menanyakan, dan ingat saat kamu menanyakan kalau ada apa-apa polisi pun akan menghubungi kamu. Nah, itu resikonya ada di kamu. Gitu. Betul. Oh gitu. Jadi kalau ada apa-apa, dia kasus kriminal atau sebagai saksi atau apapun ya, polisi akan menjadikan kamu juga sebagai saksi. Oh gitu. Terus kalau keluarganya nggak nyari, terus cuma dibiarin, cuma penjelasannya agensi kayak gitu, itu bisa dipercaya apa enggak Mbak Yun? Menurut pendapat saya, agensi kamu sudah melakukan yang terbaik, Mas, sayang. Memang agensi tidak bisa bergerak lebih. Karena kalau tidak ada informasi dari mereka, saya sebagai agensi, saya juga tidak ada informasi lebih, sayang. Nah itu makanya kan majikannya yang terakhir mau ngambil dia itu sudah telepon imigrasi, sudah telepon KJRI. Tidak akan diberikan informasi, sayang. Nah gitu, mau saya jamin ataupun apa, tidak tapi pihak imigrasi tidak bisa. Enggak bisa ngasih si anak ini. Tidak gitu bisa. Loh. Tidak bisa.
Tidak Oh, bisa. Karena jadi sekali kalau lagi hukum di Hong Kong itu sangat privat sekali, kecuali kakakmu sendiri yang mau cerita. terus lawang saya nggak bisa menghubungi kan, agensinya kan bilang gini, ini kalau kamu telepon sama pihak imigrasi sini, ini kamu tak kasih nomor teleponnya, kamu cuma nanya sampai mana itu kamu punya kakak, dia bilang gitu agensinya. Tapi kamu nggak bisa telepon langsung, omong-omong langsung aja sama si kakak kamu, dia bilang gitu loh Mbak Yun sama saya. Betul, betul. Jadi nggak bisa langsung. Jadi ada dua kemungkinan kamu mencari dia di Wancai atau di Tuen Mun. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau nyari-nyari kayak gitu ya nggak bisa loh Mbak Yun. Aku jaga orang tua di sini. Aku libur pun lagi cuma 2-3 jam. Kepentingan ada di bank gitu aja. Oke, intinya sebenarnya kalau di penjara di Hong Kong nggak usah terlalu khawatir. Nggak akan disiksa. Karena Hong Kong sangat menghormati hukumnya. Cuman yang tahu kan kakakmu aja kasusnya dia apa. Jadi kita cuma menduga-duga saja. Karena sekali lagi kita tidak tahu kasus satu-satu orang. Yang kayak kemarin anakku itu nggak bisa turun visa, ternyata dia nyuri ayam. Kita tidak tahu. Imigrasi juga nggak jelasin, polisi juga nggak jelasin. Makanya kita desak anaknya, ternyata dia nyuri ayam. Makanya dari itu kita kan nggak tahu, Mbak. Kasusnya kakakmu, kasusnya apa kan kita tidak tahu. Agensinya yang sekarang pun juga nggak tahu. Ya nggak tahu. Katanya nggak tahu. Iya, katanya imigrasi bilang gini, ini anak bukan cuma sekedar nama ganda, itu nggak masalah, banyak kasus seperti ini. Dia bilang gitu sih, agensi jelasin ke saya. Cuman nama yang pertama dulu dia punya kasus, entah itu lari dari majikan ataupun apa, bilang gitu agensinya. Tapi setelah entar ditelusuri, dicek semua datanya baik, telepon majikannya yang pertama-tama ya diurusi semua. Terus yang penentunya ini cuma hakim sama imigrasi. Entar mbakmu dipulangin entah kapannya itu, karena di rumah pun nggak ada kabar, anaknya masih kecil-kecil. Terus suaminya itu dalam rangka cuma cuti dari Brunei mau terbang lagi gitu loh Mbak Yun. Apa kemungkinan apa kemungkinan data ganda seperti ini, toh nama yang pertama pun ada masalah, itu prosesnya lama banget gitu ya Mbak Yun ya? Tergantung sayang, seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau kamu punya kasus kriminal itu tergantung. Kasus kriminalnya apa? Paham nggak maksudku? Kasus kriminalnya itu mencuri, kasus kriminalnya money laundry, kasus kriminalnya itu kabur jadi overstay, atau kasus kriminalnya itu memukul, kita kan tidak tahu. Jadi satu-satu kasus kita tidak tahu. Yang tahu cuman kakakmu. Selagi kakakmu tidak membuka diri, tidak bercerita, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena sekali lagi imigrasi itu pasti nanyain, kamu mau nggak menghubungi keluargamu. Lah kalau kakakmu sendiri nggak mau menghubungin, nggak mungkin kita bisa mencari saya. Oh gitu. Jadi ingat, kita tidak bisa mencari orang yang menghilang, tapi kita bisa mencari orang yang hilang. Karena orang yang hilang, dia akan mencari jalan keluar untuk mencari kita. Iya. Tapi orang yang menghilang, yang tidak ingin orang tahu, dia tidak akan ngasih informasi apapun. Jadi intinya nggak usah khawatir, berdoa aja. Sampai sekarang itu nggak ada kabar. Sudah berapa lama? Jadi ya tanggal 11 kemarin, ya tanggal 11 2 minggu ini Mbak Yun, sampai sekarang belum ada kabar. Tapi agensi kalau ditanyain ya cuma seperti itu jawabannya. Oke. Penentunya kamu itu punya data lengkap nggak? Sama imigrasi. Kamu gitu. punya data lengkap nggak? Kalau kamu punya data lengkap, aku kasihkan nomornya KJRI, kamu hubungi secara langsung. Karena nomor ini bisa connect langsung ke KJRI. Tapi kamu jangan memberikan nomor siapa-siapa. Nomor ini ke siapa-siapa, intinya seperti itu. Tak kasih nomornya KJRI, connectkan langsung sama KJRI. Kalau nomor ini tak kasihkan suaminya, dia gimana? Karena Oke, nggak apa-apa wes, biar suaminya yang menghubungin KJRI. Dan biar kan ada kakak, semuanya kan jelas. Jadi biar suaminya menanyakan aja. Nah, biar suaminya sendiri yang ngomong, karena dokumen itu kan otomatis yang tahu kan suaminya. Saya ini kan cuma adik keponakan gitu loh Mbak. Jadi setiap hari saya ini lagi ditanyain, bingung, terus saya ini mau mengadu kemana. Setiap hari tanya ke agen, cuma itu aja. Terus aku punya inisiatif kan Mbak Yun, setiap hari kan live apa itu, ada mbaknya yang jatuh apa segala macam, belum mungkin. Justru rasa lah ya kesini biar ada solusi sedikit, kan setidaknya kan ada titik terang gitu loh Mbak Yun kan. Aku walaupun di sini kan nggak pernah libur, nggak pernah apa, jadi nggak tahu sama sekali gitu loh. Jadi intinya sekarang kamu suruh suaminya ngubungin aku aja.
Setidaknya kita ada basic informasi aja. Nah, Oke. Jadi ini nanti WhatsApp-nya Mbak Yuni ini tak kasihkan ke suaminya kakak saya ya Mbak Yun ya. Oke, siap. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak Yun ya. Yo, bye bye. Atas infonya ya, bye Iya, bye. bye-bye. Oke, sekali lagi buat mbak-mbaknya saya sudah menyarankan berkali-kali kalau kalian yang punya data ganda yang saat ini ada di Indonesia dan pingin balik lagi ke Hong Kong, sebaiknya urungkan niatmu ya. Ini sudah satu lagi kejadian di mana punya data ganda dan dulunya kriminal. Akhirnya dicegat sama imigrasi Hong Kong saat dia mau masuk ke Hong Kong. Hati-hati Mbak, saya sudah bilang kalau kalian pernah melakukan kriminal, karena ya saat melakukan kriminal hanya kamu yang tahu. Saya tidak tahu. Sampean boleh bohongin saya, tapi imigrasi tidak bisa dibohongin. Itu aja dari saya, terima kasih. Lebih berhati-hati dengan apapun. Jangan pernah ambil dompet orang lain, walaupun itu ada di depanmu. Walaupun tidak ada CCTV. Ingat, kalau kita sudah ketangkap, jangan bilang kita bodoh atau oon, atau kita tidak tahu apa-apa. Karena saat polisi berbicara, itu sudah berbeda. Mereka akan berbicara dengan fakta dan CCTV. Itu aja dari saya selalu berpesan keras pada kalian, hati-hati di negeri orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Anda bahagia, kita semua bahagia.